Ikhwas sekalian, kita sekarang memang terjebak. Dari kalangan kaum muslimin, jangankan yang awam, yang alim pun kadang terjebak pada penyia-nyiaan urusan. Kita kadang-kadang dijebak oleh setan untuk supaya banyak menyia-nyiakan umur kita, waktu kita. Padahal Rasulullah mengatakan min husni islamil mar'i tarku ma la ya'ni. Coba sekarang kita tanya. Secara umum ya ikhwan, Rasulullah SAW itu melarang begadang. Rasulullah SAW tidak pernah tidur setelah sholat maghrib dan tidak pernah ngobrol setelah sholat isya. Artinya apa? Habis maghrib, usahakan untuk menyelesaikan urusan. Habis isya, tidur. Makin kita itu segera tidur, toksinasi tubuh kita itu makin sempurna. Karena toksinasi tubuh itu terjadi pada waktu malam hari. Dan segera bangun. Makanya orang yang segera tidur, bangunnya juga enteng. Tapi kenyataannya lihat. Banyak di antara kaum muslimin, kita tidak bicara selain muslim. Banyak di antara kaum muslimin menghabiskan waktu di depan layar TV. Dan bahkan menikmati berbagai macam kegiatan olahraga. Ya. Dari seri ke seri, bahkan di antara mereka game, bahkan di antara mereka ngobrol, ngalor ngidul. Kadang-kadang kalau yang paling seru ya dua, membicarakan jin sama wanita. Itu. Coba sekarang majelis, apalagi di situ dihuni oleh bujangan 2/3. Sepertiganya yang sudah nikah, itu pasti pembicaraannya adalah wanita. Padahal para ulama mengatakan jannibu majalisakum dzikrat ta'ami wan nisa. Jauhilah majelismu untuk tidak menyebut-nyebut masalah makanan dan perempuan. Apalagi cerita masalah jin, Masya Allah, itu ini cerita iya itu. Ana dulu pernah itu ini mas ada itu kejadian. Pernah tetangga saya itu ambil air pada waktu jam 1, ternyata embernya itu ada kepalanya. Itu kata kakak saya. Nah kakak saya itu diceritain sama tetangganya. Nah tetangganya itu punya adik. Nah adiknya itu punya saudara coba. Sanatnya itu mengkote. Ya, mengkote. Coba berapa itu katanya. Itu benar mas. Coba bayangkan benar. Itu kata tetangga saya. Nah tetangga saya itu punya teman punya adik punya saudara. Coba udah berapa mungkin itu pula terus mas, apalagi pocong. Itu cerita pocong, kondoruwo, wewe gombel. Makanya kata para ulama, janganlah jadikan kalian itu hidup kamu menerawang bulan. Apa maksudnya merawang bulan? Melakukan kebiasaan seperti nenek moyang dulu sebelum ada listrik, menggelar tikar sambil lesehan melihat bulan pada waktu purnama, dongeng di situ macam ngalor ngidul. Itu maksudnya menerawang bulan. Ya. Jadi subhanallah. Sementara antum perhatikan, bandingkan dengan Luqman Al-Hakim ketika ditanya, dari mana kemuliaan dan kedudukan kamu yang seperti itu kamu peroleh? Kata beliau, sidku hadisin, karena jujur dalam berbicara, wa adaul amanah, karena menunaikan amanah. Yang ketiga, tarku syai'in la ya'ni, meninggalkan sesuatu yang tidak ada gunanya. 3 ini yang membuat Luqman Al-Hakim itu hebat ya ikhwan. Seorang yang tidak bersekolah, tidak kenal bangku sekolah, nggak punya titel, tetapi namanya direkam indah oleh Allah di dalam Al-Quran. Petuahnya menjadi dasar pendidikan dari masa ke masa ila yaumil qiyamah. Dan siapa yang membacanya saja mendapatkan pahala. Surat Luqman.
Makanya kita sekarang gini Mas. Rasulullah mengatakan, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas. Ada dua kenikmatan, banyak manusia yang tertipu dengan dua kenikmatan, yaitu sehat dan sempat. Coba antum berhitung. Waktu kita ini, yang kita sekarang ini jalani dari pagi tadi sampai ini kita ada di Ibnu Hajar, untuk apa? Padahal para ulama minimal menyuruh kita untuk membagi seperempat pertama kita dengan Allah, seperempat yang kedua kita khalwah, waktu bersama diri kita, terus kemudian seperempat yang pertama waktu kita dengan makhluk, dengan sesama kita, seperempat kita untuk istijmam, untuk rehat, untuk mencari ma'isah dan yang lainnya. Tapi kenyataannya hancur. Sementara ya ikhwan, yang pertama kali ditanya oleh Allah tentang nikmat apa? La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'al an arba'. Sebelum berinjak kaki seorang hamba ke surga atau ke neraka, ditanya 4 tentang umurnya juga. Umurnya. Makanya kata Imam Syafi'i, saya bergaul dengan orang-orang sufi, tidaklah mengambil faedah kecuali 2. Satu, yang pertama, waktu itu seperti pedang, kalau tidak digunakan untuk memenggal, kita yang dipenggal. Dan orang itu kalau tidak sibuk dengan keburukan, pastinya sibuk dengan kebaikan. Kalau tidak sibuk dengan kebaikan, pastinya dengan keburukan. Gak mungkin tengah-tengah. Apalagi sekarang ya Allah, umur sudah seperti ini, ibadah kita kurang, kita buang-buang, kadang-kadang sebagian kita untuk buat ngadu burung, mancing. Ya, apalagi? Apa? Padahal Rasulullah mengatakan, man sakanal badiyata jafa. Siapa yang tinggal di pedalaman kolot. Wa man istada ghafal. Siapa yang mancing lalai. Waman atas sultana uftutina bihi. Siapa yang mendatangi penguasa, dia akan kena fitnah. Makanya hadirin sekalian, ngetok pintu-pintu sultan, ya, mendatangi pintu-pintu penguasa tanpa ada tujuan nasihat, itu fitnah. Makanya ahli sunnah tidak memusuhi penguasa, tapi juga tidak menjilat, tetapi datang untuk menasihati, tidak datang karena takut fitnah. Itu tujuan utama. Oleh karena itu saya pesankan kepada kawan-kawanku di sini, saudara-saudaraku di sini, antum terutama yang sudah mulai keriput, kisut, tua, itu ngeman waktu, Pak. Ini muka-muka udah mayit ini. Udah bau sabun mayit. Antum mau berapa tahun lagi ya Allah? Sementara kata Abdullah ibn Abi Aizar, wahai manusia, sesungguhnya kalian itu punya 2 hunian. Hunian satu di atas bumi, hunian satu di bawah bumi. Lalu ada orang yang datang kepadamu, tanya, berapa lama kamu tinggal yang di atas bumi sampai mati? Kalau kita sekarang umur umpamanya 60, dikasih jatah cuma 62, tinggal 2 tahun. Yang 70, tinggal 10 tahun. Ya. Kalau yang 55 seperti saya ini dikasih Allah 90, berarti 45 masih. Gitu kan gitu. Atau umpamanya gitu. Kalau untuk umpama saya kita banyakin. Kan mic-nya di tangan gue kan gitu ya. Tapi intinya enggak ada yang bisa memastikan, Pak. Tazawwad bituqa fa innaka la tadri idza janna al-lailu fa hal ta'ishu ila al-fajr. Demi Allah ya ikhwan, andaikan kita sekarang ini tiap hari baca buku, tiap hari kita selalu zikir, tiap hari kita selalu sholat, tiap saat kita habiskan untuk Allah, kita mati masih menyesal. Apalagi antum buang-buang untuk hal-hal yang sia-sia. Ya. Makanya ulama-ulama salaf dulu ketika diajak bicara, ngobrol, ngalor ngidul yang tidak ada manfaat dan gunanya, hentikan matahari dulu. Coba bayangkan,
pembicaraan yang tidak ada manfaatnya, andaikan antum gunakan untuk membaca Al-Quran. Apa kata Rasulullah? Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanatun fal hasanatu bi'ashri amthaliha. Fala aqulu alif lam mim harfun walakin alif harfun lam harfun mim harfun. Barang siapa yang membaca satu huruf dari kitabullah, satu huruf, akan mendapatkan satu kebaikan, dan satu kebaikan akan dilipatkan 10 kali. Saya tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Allah. Duduk tok. Makanya, nah terutama TV, HP, antum manajemen dengan baik. Ini kalau enggak baik, jadi setan, ya setan gepeng kata orang. Ya. TV juga begitu sekarang. Ya, apa yang antum bisa ambil faedah? Ya. Antum mendapatkan petunjuk. Oleh karena itu, tegas terakhir saya tutup. Kata Imam Ibnu Hazm di dalam kitab Al-Akhlaq wa Siyar, la yaral mu'min fi hadhil hayat thamanan illal jannah. Tidaklah seorang mukmin memandang di dalam hidup ini suatu yang ada harganya kecuali surga. Makanya saya simpelkan, kita harus punya prinsip, saya nggak mau keluar keringat kalau nggak ada surganya. Itu titik. Wallahu a'lam.